Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Di video kali ini kita bakal bahas tentang Pi Network lagi. Kayaknya udah 1 bulan Bangza nggak upload video dan ya kita mau pantau udah sampai mana sih project Pi Network ini. Oke, seperti yang kita lihat yang ada di layar handphone kalian, posisi harga Pi Network saat ini berada di harga Rp10.700. Tentunya ini jatuh ataupun turun banget dari harga awal listing. Tetapi teman-teman jangan panik ya, karena yang namanya pasar itu ya tentu harga itu akan sangat fluktuatif. Bisa naik dengan tinggi dalam waktu yang singkat, juga begitu sebaliknya. Bergantung pada banyak faktor. Seperti yang kita ketahui, Pi Network masih bisa ditambang. Nah, kalau misalnya suatu hari nanti penambangan itu udah udah selesai, ditambah lagi ekosistemnya udah berjalan, tentunya itu bakal sangat berdampak dengan kenaikan harga. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang informasi terbaru dari Pi Network yang diposting beberapa jam yang lalu mengenai roadmap migrasi selanjutnya. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu, share ke media sosialnya, agar konten-konten dari Bangza ini bisa memberikan banyak manfaat buat semua orang. Oke, di 22 jam yang lalu, Pi Network menginformasikan tentang peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas jaringan kini. Kawan-kawan, kalau selama ini kan kita itu meraba-raba ya, karena nggak ada penjelasan dan penegasan kapan sih sebenarnya migrasi itu dilakukan ke semua penambang. Kadang-kadang kita udah selesai untuk semua mainnet checklist, udah selesai ngikat wallet, tinggal nunggu migrasi, udah lulus KYC, tetapi koinnya nggak masuk-masuk. Jadi kita bingung kan? Karena kalau selama ini core team itu mutlak dari mereka kapan mereka mau memigrasikan. Nah, ke depan mereka memberikan peta jalan migrasi berdasarkan prioritas jaringan tersedia. Pada halaman resmi Pi Network yaitu mainpai.com, di sini sudah diberikan penegasan dan penjelasan mengenai roadmap migrasi mainnet berdasarkan prioritas dan menjelaskan tokenomik dan pasokan Pi. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa dalam membahas migrasi Pi mainnet, ingatlah fakta-fakta berikut. 1. Migrasi perlu terjadi untuk jaringan puluhan juta berdasarkan data penambangan yang kompleks selama 6 tahun terakhir untuk memastikan akurasi, keamanan, dan keadilan bagi perintis yang jujur dengan tidak termasuk kecurangan. Ini bukan hanya airdrop sederhana untuk puluhan ribu dompet. Tanpa banyak pertimbangan data tambahan seperti dalam banyak proyek kripto lainnya, jaringan telah bermigrasi lebih dari 12 juta orang. Nah, di bawahnya di sini diberikan daftar ataupun aturan tentang roadmap pekerjaan migrasi mainnet berdasarkan prioritas jaringan. Nah, teman-teman disimak ya. 1. Menyelesaikan migrasi awal untuk perintis dalam antrian. Dinyatakan saat ini jaringan sedang menyelesaikan migrasi pertama untuk antrian perintis, termasuk hadiah penambangan dasar yang diverifikasi, hadiah lingkaran keamanan terverifikasi, hadiah penguncian, hadiah penggunaan aplikasi utilitas, dan hadiah node yang dikonfirmasi. Nah, di poin pertama dikatakan bahwa jaringan sedang menyelesaikan migrasi pertama. Buat teman-teman yang lagi nunggu buat migrasi pertama, kayaknya dalam waktu dekat bakal segera dimigrasikan. Koin yang dimigrasikan itu nanti termasuk hadiah penambangan, hadiah lingkaran keamanan, hadiah penguncian, tetapi tidak termasuk dengan bonus referral atau bonus rujukan. Lalu kapan bonus referral atau bonus rujukan bakal diberikan? Ya, di dalam poin 2 dinyatakan bahwa migrasi kedua termasuk bonus dan rujukan. Buat teman-teman yang lagi nunggu migrasi kedua dan kebetulan nih kalian punya referral, bonus referralnya kalau memang referral kalian menyelesaikan KYC akan dimigrasikan juga di migrasi kedua. Setelah migrasi pertama dalam antrian saat ini selesai, migrasi kedua akan menjadi fokus. Migrasi kedua juga akan mencangkup bonus penambangan rujukan yang didistribusikan kepada anggota tim rujukan yang lulus KYC. Bonus yang valid ataupun bonus yang terhitung itu adalah bonus dari referral kalian yang menyelesaikan KYC. Kalau misalnya referral kalian nggak menyelesaikan KYC, maka bonusnya tidak terhitung ataupun tidak kita dapatkan. Akhirnya, Pi Network akan beralih ke migrasi berkala dan berkala, misalnya bulanan, kuartalan, dan lain-lain yang akan ditentukan, yang akan mencangkup semua bonus dan hadiah.
Nah, sebenarnya ini termasuk kabar baik kawan-kawan ya. Karena kalau kita sudah ada sistem migrasi periodik, nanti kan kita udah tahu tanggal pasti dan jadwal pasti migrasi. Apakah nanti 1 bulan sekali, atau 1 kuartal sekali, atau 1 tahun sekali. Dan itu lagi bakal ditentukan sama pihak Kortim. Tetapi sisi buruknya adalah bagi kita penambang, jika sistem periodik ini berlangsung, tentunya di situ nanti akan diberikan persentase migrasi kawan-kawan ya. Jadi nggak mungkin sisa koin yang belum migrasi itu bakal dimigrasikan sekaligus. Itu nggak mungkin terjadi. Otomatis itu pasti dicicil. Entah 10% setiap bulan, atau 10% setiap kuartal, atau 20%, atau gimana nanti aturannya. Yang saya maksud sisi buruk adalah ya kan misalnya kita dicicil nih, anggap aja koin kita 1.000, terus dalam 1 bulan kita dapatnya 50 koin, atau 1 kuartal 50 koin, jadinya ya kurang berasa lah ya. Karena harusnya kalau misalnya dikasihkan setengahnya, 50%-nya, atau mungkin sekaligus, walaupun nggak mungkin, ketika kita ngejual di market ya berasa gitu loh. Oke, kembali untuk mengingatkan, di bawahnya ditambahkan informasi tentang pasokan dan alokasi. Pasukan maksimum Pi adalah 100 miliar token. Ini bukan cukup banyak kawan-kawan ya, tetapi sangat banyak. Namun meskipun total supply kita itu 100 miliar, ini sebenarnya cukup seimbang sama komunitasnya yang juga banyak. Pasokan maksimum terdiri dari hal-hal berikut. 65 miliar token dialokasikan untuk semua penghargaan penambang. 10 miliar token atau 10% dialokasikan untuk cadangan yayasan, dan 5 miliar atau 5% dialokasikan untuk tujuan likuiditas, dan 20% dialokasikan untuk tim inti. Nah, jika teman-teman coba tracking untuk masalah pengeluaran dompet dari Kortim, di sana kita melihat bahwasanya Kortim telah beberapa kali mengeluarkan koin mereka dalam jumlah yang besar. Entah itu apa tujuannya, pastinya tujuannya ialah duit ya. Entah mungkin untuk pengembangan sistem dan lain-lain. Yang pastinya Kortim telah mengeluarkan beberapa kali dari total alokasi 20% koin milik mereka di exchange. Teman-teman silahkan cek dengan P-tracking kalau kalian ragu atau nggak percaya. Intinya Kortim udah icip-icip juga dah gitu bahasanya. Kortim udah ngejual juga. Kalian bisa cek dengan P-tracking. Kesimpulan, jaringan ini didedikasikan untuk menyelesaikan migrasi mainnet untuk semua pioner yang nyata, terverifikasi dan jujur sesegera mungkin sambil memastikan akurasi, keamanan, integritas jaringan. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian itu akunnya akun fake, atau kalian coba-coba buat cloning, itu nggak mungkin didistribusikan karena sistem Pi benar-benar menyaring agar tidak ada kebocoran-kebocoran koin ini kepada orang-orang yang curang gitu ya. Nah, pada intinya dari konten kita di video kali ini, untuk teman-teman yang lagi nunggu migrasi, silahkan tunggu aja. Kayaknya nggak bakal lama lagi bakal migrasi. Buat teman-teman yang nungguin kapan sih bonus dari referral masuk, itu masuknya di migrasi kedua. Nah, untuk pembahasan tentang Pi Network di video kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Dan buat teman-teman yang nungguin informasi tentang Lumira, tentang Kiva, tentang Sidra, kalian sebenarnya bisa tunggu di channel ini, atau teman-teman itu bisa kunjungin di channel Bangza yang satunya. Di kolom pencarian YouTube kalian ketik aja Bangza seperti ini, maka kalian bakal nemuin 2 channel Bangza. Yang warna biru ini adalah channel kedua kita yang biasanya saya akan membahas project-project baru di sini. Karena kalau satu video diupload kedua saluran itu nanti bisa pelanggaran. Atau teman-teman juga bisa tunggu di grup WhatsApp ataupun grup Telegramnya Bangza, karena ke depan kita bakal bahas banyak informasi tentang mining baru yang mungkin serupa dengan Pi Network. Untuk saat ini kawal aja dulu tentang Lumira dan juga Kiva Network. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.